Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila dengan NIM 220502012 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video ini aku akan melakukan edukasi singkat kepada para pekerja informal itu mengenai program BPJS Ketenagakerjaan untuk segmen BPU atau bukan penerima upah, di mana aku akan menjelaskan nih 3 program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM Jaminan Kematian, dan yang terakhir adalah JHT Jaminan Hari Tua, di mana aku akan melakukan edukasi dengan 3 pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Sebelum aku melakukan edukasi singkat nih, aku akan menjelaskan nih tentang 3 program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, di mana program ini untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan saat mereka bekerja maupun dalam perjalanan ke tempat bekerja, di mana manfaatnya mencakup biaya perawatan, kemudian santunan sementara tidak mampu bekerja, hingga ada santunan cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja dengan iuran itu mulai dari sekitar 10.000 sampai dengan 16.000 per bulan tergantung tingkat resiko pekerjaannya. Dan yang kedua adalah JKM atau Jaminan Kematian, di mana program ini memberikan santunan kepada keluarga jika si peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, di mana iurannya hanya sebesar 6.000 per bulan, tetapi manfaatnya itu santunan itu bisa mencapai 42 juta, termasuk untuk beasiswa 2 anak jika masa kepesertaan mereka itu memenuhi syarat. Nah, yang terakhir adalah JHT atau Jaminan Hari Tua, di mana ini adalah tabungan jangka panjang yang bisa dicairkan saat mereka memenuhi ketentuan seperti masa kepesertaan tertentu, kemudian berhenti bekerja atau mencapai batas usia pensiun, di mana iurannya fleksibel mulai dari Rp20.000 per bulan dan bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta. Dengan iuran yang relatif terjangkau, BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja informal. Selanjutnya, aku akan melakukan edukasi singkat kepada 3 pekerja di lingkungan sekitar untuk mengetahui pemahaman dan persepsi mereka itu mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Halo, saya Salsabila. Saya di sini mau melakukan edukasi secara langsung terhadap bukan penerima upah. Sebelumnya saya berbicara dengan kakak siapa ya kak? Saya Nadia kak. Saat ini saya sebagai mahasiswa semester akhir. Kebetulan saya sebagai pekerja sensor kerajinan tangan seperti itu ya kak. Di sini saya mau nanya nih kak, kebetulan kakak tahu nggak sih BPJS Ketenagakerjaan itu apa? Sejauh ini saya tahu kak BPJS Ketenagakerjaan itu apa. Tadi sebatas tahu itu aja. Untuk programnya kakak belum tahu ya? Belum tahu kak. Begitu ya kak. Izin ya, saya mau ngasih tahu nih apa sih program-program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk kakak yang bukan penerima upah atau BPU. Nah, di sini ada kita 3 program yang mereka tawarkan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan juga Jaminan Hari Tua. Di mana saat kalau Jaminan Kecelakaan ini kakak, misalnya kakak mengalami kecelakaan saat kakak lagi kerja, misalnya kakak lagi merajut nih atau lagi pengrajin tangan, ternyata kakak nih entah kenapa tiba-tiba kecelakaan kerja nih, kakak bisa kakak harus dirawat di rumah sakit, bisa nih dapat perawatan, di mana perawatan itu tanpa biaya apapun tuh sesuai dengan kebutuhan medis. Dan jika mengalami kematian tuh dapat santunan nih kak, maksimal tuh 224 juta. Dan selanjutnya ada nih santunan jika kakak ini tidak mampu bekerja selama 12 bulan, itu kan diberikan nih kak 100% itu gaji, dan mulai 13 bulan sampai sembuh itu kakak diberikan 50% gaji. Nah, yang kedua tuh ada Jaminan Kematian nih kak. Jika mengalami kematian nih dapat nih kakak dapat santunan itu maksimal 216 juta, dimana itu santunannya itu terdapat dari kematian, terus dapat santunan berkala, kemudian dapat nih biaya pemakaman itu 10 juta. Lalu ada dapat nih kok jika kakak mempunyai anak, itu dapat pendidikan nih kak, ada 2 anak dari TK sampai perguruan tinggi maksimal itu 174 juta. Nah, yang terakhir itu adalah program Jaminan Hari Tua. Jaminan Hari Tua itu kayak ini sih kak, tabungan kita kayak kita di bank gitu, tapi dia untuk di JHT kita dapat nih pengembangan itu di setiap tahunnya. Nah, untuk pencairan JHT itu jika kakak itu sudah mencapai usia 56 tahun atau nih kakak udah pensiun. Nah, yang kedua itu kakak berhenti bekerja atau kena resign atau kena PHK gitu sih kak. Yang ketiga adalah cacat total tetap. Yang terakhir itu meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu akan diwariskan ke ahli waris, entah itu ayah, ibu, anak atau tidak ada, seperti itu.
setelah saya menjelaskan nih panjang lebar mengenai program BPJS Ketenagakerjaan, menurut kakak penting nggak sih program ini? Menurut saya program-program dari BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting ya kak, karena juga membantu para pekerja yang tanpa upah maupun dengan upah seperti itu ya kak. Kak, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan acara saya. Makasih ya kak. Siang Ibu, perkenalkan saya Salsabila. Saya di sini mau mengedukasi Ibu mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Ibu sebelumnya boleh disebutkan nama dan apa pekerjaannya Bu? Nama Ibu Sriatun, pekerjaannya ibu rumah tangga. Ibu sebelumnya pernah dengar BPJS Ketenagakerjaan nggak Bu? Pernah sih. Berarti Ibu pernah mendengar BPJS Ketenagakerjaan ya Ibu. Untuk program-program yang mereka tawarkan khususnya untuk BPU atau bukan penerima upah, apakah Ibu pernah mendengar? Kayaknya belum sih. Belum ya Ibu. Ibu izin saya ingin melakukan edukasi nih Bu tentang apa saja program-program yang mereka tawarkan. Yang pertama itu ada program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, di mana di sini jika Ibu sini program ini dirancang untuk jika Ibu saat bekerja itu misalnya Ibu bekerja, Ibu tiba-tiba mengalami kecelakaan, itu jika Ibu masuk rumah sakit, Ibu mendapatkan perawatan tanpa biaya sesuai dengan kebutuhan medis Ibu. Yang kedua, Ibu bisa mendapatkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja itu maksimal 244 juta. Nah, yang ketiga adalah santunan tidak mampu. Selama 12 bulan pertama itu akan diberikan gaji 100% dan dimulai di bulan 13 sampai dengan sembuh Ibu akan diberikan 50% gaji. Yang kedua adalah program jaminan kematian atau JKK, di mana Ibu jika mengalami kematian saat di luar kerja itu akan mendapatkan santunan itu maksimal 216 juta, di mana rinciannya itu ada santunan kematian, kemudian santunan berkala, dan kemudian ada biaya pemakaman. Nah, ada yang satu lagi ini adalah bantuan beasiswa pendidikan 2 anak dari TK sampai perguruan tinggi itu maksimal 174 juta, di mana itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, yang terakhir adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua itulah JHT, di mana itu tabungan yang kita tabung sendiri itu dimulai dari Rp20, di mana itu tabungannya fleksibel dan itu akan berkembang itu per tahunnya, di mana untuk mencairkan JHT itu ada beberapa syarat. Karena pertama Ibu di usia pensiun atau di atas usia 56 tahun. Nah, yang kedua adalah Ibu mengalami cacat tetap total. Yang ketiga adalah Ibu resign atau mengalami PHK. Jadi Ibu setelah saya menjelaskan nih tentang 3 program BPJS Ketenagakerjaan, menurut Ibu apakah program BPJS yang BPJS tawarkan itu bermanfaat untuk bukan penerima upah? Tentunya sangat bermanfaat. Bermanfaat ya Ibu. Jadi jika nih saya tawarkan atau di lain waktu nih Ibu ada kesempatan nih untuk mendaftarkan diri Ibu sendiri menjadi peserta BPJS itu, apakah Ibu tertarik atau tidak? Pikir-pikir dulu lah. Seperti itu ya Ibu. Jadi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk diedukasi kepada saya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Program dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Kak, dan apa pekerjaan Kak sekarang? Saya Sudanti, saya kerja di Kebayan. Kak, Kakak pernah dengar BPJS Ketenagakerjaan belum? Cik, kita Kak, BPJS itu kan lembaga hukum nih Kak ya. Itu dia menjamin perlindungan pekerja, jaminan sosial itu dari resiko kecelakaan kerja nih Kak. Ada nih untuk Kakak ini, Kakak kan bukan penerima upah. Program yang mereka tawarkan itu ada 3, yaitu nih Kak, belakangnya kita ada namanya jaminan kecelakaan kerja, dimana itu jika Kakak mengalami kecelakaan, Kakak bisa dapat jika Kakak masuk rumah sakit, Kakak bisa dapat perawatan tanpa biaya itu sesuai dengan kebutuhan medis. Yang kedua ada santunan kematian itu maksimal 240 juta. Yang ketiga adalah santunan jika Kakak tidak mampu bekerja selama 12 bulan akan diberikan 100% gaji, dan di bulan 13 sampai sembuh akan diberikan gaji 50%. Nah, yang kedua adalah jaminan kematian, di mana jika mengalami kematian di luar dari kecelakaan kerja,
mendapatkan santunan itu maksimal 216 juta. Nah yang terakhir itu ada jaminan hari tua Kak. Jaminan hari tua itu kan atau bisa disebut JHT, itu merupakan tabungan enggak. Biasa kan kalau kakak ini kan nabung di bank-bank biasa. Kalau JHT ini di setiap tahunnya dapat perkembangan saldo per akunnya Kak. Jadi untuk mencairkannya itu ada dua cara. Yang mana yang cara pertama itu kakak pensiun dan atau berusia 56 tahun. Yang kedua ada cacat tetap total atau kakak mengalami resign atau kena PHK. Yang terakhir jika kakak meninggal itu akan diwariskan oleh ahli waris. Nah yang cara kedua itu jika kakak sudah menjadi peserta itu minimal 10 tahun, kakak bisa mencarikan 10% atau 30% seperti itu. Jadi kakak setelah saya sudah menjelaskan nih program-program BPJS, apa menurut kakak penting nggak sih program ini untuk bukan terima upah seperti kakak? Penting sih, karena kan kita kan jodoh ya, nggak tahu apa-apa. Mungkin dengan adanya program ini seperti udah tahu kalau misalnya jaminan tua itu bagus. Seperti itu Kak. Terima kasih ya telah menjadi narasumber saya untuk menjadi edukasi saya secara langsung. Terima kasih ya Kak. Baik, itu tadi edukasi dengan 3 pekerja informal mengenai pemahaman mereka terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk segmen BPU. Dan kesimpulannya adalah dimana masih banyak nih yang belum mengetahui manfaat lengkap dari 3 program BPJS Ketenagakerjaan, itu JKK, JKM, dan JHT. Sehingga edukasi seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja informal agar mendapatkan perlindungan yang layak. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video edukasi singkat yang saya buat dapat bisa memberikan manfaat bagi pekerja informal agar lebih aware dengan perlindungan dirinya saat bekerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.